Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, para asatid, para bini sepuh, para hujjah, para tokoh masyarakat, guru ngaji kita, ada Pak Syarif, ada Pak RT, ada ibu-ibu semua yang kami hormati, kami ta'zimi. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa takdim hormat kami. Pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah apapun keadaannya, Bapak. Ada sebuah ayat yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini pegangan hidup kita. Ini pegangan ayat ini adalah pegangan ayat kita biar kita tidak ada rasa iri kepada mereka yang mungkin dilebihkan hartanya oleh Allah. Apa kata Allah tadi ayatnya? Siapa yang pandai bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambah nikmatnya. Siapa yang kufur nikmat, diberi kesehatan tidak ibadah, diberi rezeki yang melimpah tidak mau bersedekah berinfak, maka kata Allah adalah inna adzabi lasyadid, sungguh amat perih azabku, kata Allah. Jadi bagi kita adalah terus bersyukur dan bersyukur kepada Allah apapun keadaannya. Nih Pak ya, saya ingin bagi rahasia Pak. Ternyata harta itu, uang itu nikmat paling rendah Pak. Nikmat paling tinggi adalah iman. Orang mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah, nikmat hidupnya cuma di dunia. Selebihnya di azab sama Allah. Nah kita kan hidupnya nanti kekal nanti di akhirat Pak. Makanya nikmat pertama luar biasa. Yang kedua adalah nikmat yang kedua yang paling tinggi adalah nikmat anak soleh. Anak-anak kita yang soleh itu Bu adalah nikmat terbesar dari Allah. Yang ketiga saya singkat Pak ya. Yang ketiga nanti saya masih menghitam. Ini biar Bapak tahu bahwa ternyata nikmat harta itu paling rendah. Pertama tadi nikmat iman, yang kedua anak soleh, yang ketiga nikmat sehat. Kalau Bapak ke rumah sakit di ruang yang paling apa ya bahasanya antara mau zakaratul maut itu, yang makannya sudah tidak berfungsi dari mulut itu, dari selang. Kalau ditanya, lebih baik saya gak begini, lebih baik saya uang gak punya uang, tapi saya hidup sehat. Dan yang keempat adalah nikmat harta paling rendah Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Dia pertama Bu yang paling tinggi nikmat Allah, nikmat iman. Yang kedua adalah nikmat anak-anak yang soleh yang mendoakan kita, yang mengantarkan kita nanti ke surganya Allah. Sebab anak-anak kita yang soleh dan soleha, mungkin ada di antara bapak ibu yang gak bisa ngaji, nanti ada kaget dari malaikat, oh ini pahala ngaji, oh malaikat saya gak bisa ngaji, ini anakmu ngaji dulu, ini pahala ini buat ibu, kalau ibu yang kasih makan. Yang ketiga tadi nikmat sehat. Yang keempat paling rendahnya adalah nikmat harta, nikmat uang. Salawat beserta salamullah semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Saya lanjut Bapak. Sejarah hitam itu sunnah. Ada ulama yang mengatakan, tapi ini tidak terlalu masyhur, tidak terlalu terkenal. Dimulai dari Nabi Allah Adam, tapi ini kaulnya tidak terkenal. Saya singkat ceritanya, ketika Nabi Allah Adam bikin kasus, sama Allah. Uskun anta wa zawjuka fil jannah wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kan begitu ayatnya. Adam, kamu dan istrimu tinggal di surganya Allah. Silakan nikmati semuanya. Wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Satu permintaan Allah, jangan sekali-kali deketin buah kol dia, apalagi ngembak, ambil makan. Nah, dilakuin nih sama Adam sama Hawa, udah senang di dalam surga, dilakuin nih, akhirnya Allah murka, dilemparlah Adam dan Hawa ke dunia. Nah, inilah awal sunnahnya Pak. Apa itu? Adam bernadar. Nadar itu apa Pak ya? Punya cita-cita, ya Allah, jikalau engkau nanti mengampuni dosa saya, maka saya akan bernadar akan memotong salah satu anggota tubuh saya. Coba. Sekian lama Adam dan Hawa beristighfar kepada Allah dengan istighfarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampuni oleh Allah. Adam lupa kepada janjinya, bernadar akan memotong salah satu anggota tubuhnya. Diingatkan sama Allah melalui malaikatnya, Adam, ingat enggak dulu kau bernadar? Oh iya. Cuman Adam bingung, kira-kira yang mau dipotong bagian mana? Kalau kaki dipotong nggak punya kaki, kalau tangan dipotong nggak punya tangan, kalau kuping dipotong kok nggak enak dilihat. Akhirnya disuruh malaikat itu ujung itu ujung trompet. Akhirnya ujung trompet itulah yang harus dipotong. Kalau dikit doang. Kalau dipotong kan kelihatan tuh kepalanya, glowingnya kelihatan. Sekarang kan ibu-ibu suka glowingnya salah satunya kalau dipotong kelihatan glowingnya. Tuh. Awalnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khitan itu sunnah, tapi menjadi wajib karena kalau orang tidak dikhitan, tidak dipotong, itu sisa kecil masih di situ. Sama ketika kita mau rumah kita bocor misalnya, kita mau naik genteng, wasilahnya kalau nggak ada tangga nggak bisa ke genteng, kan begitu. Awalnya khitan itu sunnah, bisa bagi ibadah kepada Allah. Dan ketika ibadah itu tidak dibersihkan, tidak dipotong, itu akan ada mandek, akan kencing di situ. Tidak sah kita sholat kepada Allah. Perkataan yang paling terkenal ulama adalah ketika Nabiullah Ibrahim, ini yang kedua nih, pendapat yang kedua, bahwa sejarah hitam itu katanya dimulai Nabiullah Ibrahim. Ketika Nabiullah Ibrahim akan sholat menghadap Allah, itu kurang Allah. Fatahhir nafsaka. Hai Ibrahim, bersihkan kamu, bersihkan badanmu. Ibrahim semalam gua nggak mimpi,
Semalam gua nggak melakukan sesuatu, kenapa harus mandi, berhadas, bersuci? Bukan, harus dipotong. Sampai sini juga Pak. Sampai sini paham Pak sejarahnya Pak? Paham ya Pak ya? Sejarahnya. Nah, Nabiullah Ibrahim itu menurut riwayat motong trompetnya itu, ujung trompetnya itu di umur 80 tahun. Coba kalau ada orang bompis potong 80 tahun umurnya, apa enggak kabur ke dokter? Ngeri-ngeri sedap. Kalau anak kecil dipotong lucu. Coba kalau kakek-kakek 80 tahun, udah mau meninggal masih dipotong gitu. Ya, saya lanjut. Jadi khitan itu salah satu kewajiban orang tua untuk mengkhitan anaknya, untuk menyunat anaknya, biar ketika dia air kencing tidak ada air kencing yang masih ada nyangkut di belebernya itu Pak. Itu belebernya itu. Kalau ibu-ibu beleber itu kan enak sekali ya kalau ada daging sapi. Saya lanjut. Bisa babi kita mengkhitan anak kita atau menyunat anak kita. Kita ingin anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau perempuan kan ditindik. Hati-hati Bu, sekarang menurut dokter itu kebanyakan perempuan itu nggak usah ditindik. Setelah saya baca itu dan informasi dari teman-teman, kalau perempuan nggak ditindik itu kesuburannya kurang. Allahu a'lam bishawab. Kesuburannya kurang. Padahal kata Nabi Muhammad ingin punya umat yang banyak. Saya ini kembali ke tadi. Bagi kita Bapak Ibu yang ada di sini sekarang adalah bagaimana tujuan kita menjadikan anak-anak kita anak-anak yang benar. Karena di dalam Al-Quran itu Bapak ada 4 status anak kepada orang tuanya. Bukan cuma status WA aja Pak. Allah bikin status di dalam Al-Quran. Pertama, status anak kepada orang tuanya ada yang dijadikan musuh. At-Taghabun, surah At-Taghabun ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min aswadikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, ada di antara kalian nanti istri kalian, pertama disebut oleh Allah, istri kalian, anak kalian menjadi musuh kalian, maka kata Allah, fahdaruhum, hati-hati. Makanya orang tua bilang, hati-hati dengan istrimu, istri itu kadang-kadang jadi musuh dalam selimut. Seperti itu. Ternyata anak juga itu bisa menjadi musuh. Banyak gak Bu? Ada anak udah gede mutus silaturahim. Silaturahim dengan orang tuanya. Banyak. Silaturahim, memutus sila. Rahim itu kan perut. Bahwa kita dulu perut raya ibu, perut ibu, memutus silaturahim. Ada banyak. Kenapa anak ini bisa menjadi berani menjadikan orang tuanya musuh? Karena dari kecil tidak diajarkan dengan agama yang benar. Coba Bu, dalam pikiran kita, kalau kita dengar musuh bagaimana Bu? Musuh, kita punya musuh misalnya, pikiran kita gimana? Ingin nonjol, ingin habisi, itu musuh kan?
Terbayang nggak kalau anak yang kita didik dari kecil tiba-tiba nanti besar menjadikan musuh, orang tuanya jadi musuh, kita jadi musuh. Na'udzubillahi min dzalik. Pertama, anak ini mungkin dari kecil tidak diajarkan agama dengan benar, tidak diajarkan adab. Lihat ibu, kadang banyak orang tua anak kecil 3-2 tahun, nah pergi ke masjid, perginya benar, nyuruhnya benar, cuma sampai di masjid jaga anak kita, ajarin adab, ajarin sopan santun. Jangan sampai tujuan kita ngajak anak ke masjid, di sana mengganggu jamaah. Ini penting, Pak. Nah, kalau bisa dengan kita sholat, nah di masjid dia jangan bercanda, nyuruhnya baik benar, tapi ajarkan juga akhlak anak kita di dalam masjid sehingga tidak berbuat keributan mengganggu orang sholat. Paham ya? Pertama kata Allah yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. At-Taghabun 14. Yang kedua, status anak kepada orang tuanya sebagai fitnah. Fitnah itu cobaan, Bu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. At-Taghabun ke-15. Sesungguhnya hartamu, harta ini, kalau tadi istri jadi musuh, sekarang hartamu dan anakmu akan menjadi fitnah, cobaan. Banyak, Bu, orang ketika dicoba, difitnah dengan harta yang banyak, dulunya setia seorang suami kepada istrinya, karena gara-gara mati mic-nya. Yes. Ada harta itu jadi fitnah, Bapak. Suami itu dikatakan setia kalau dompetnya berisi, kalau dompetnya penuh. Kalau sama dompetnya penuh, dia setia sama istri, itulah suami setia. Istri akan diuji kalau dia lagi gak punya uang, tetap setia nemenin suami, itu namanya istri soleha. Kadang-kadang bertingkah, udah banyak duit, nyoba sana, nyoba sini, akhirnya berantakan tuh rumah tangga. Fitnah, cobaan. Apa cobaan lagi bagi orang tua? Kadang-kadang ini orang tua dicoba oleh Allah, oleh anaknya. Pak, bulan depan kalau Bapak gajian, saya minta angkat gajiannya nggak cukup, digoda. Ya udahlah, ada uang kantor ini, ambil aja. Coba tuh, Pak. Jadi cobaan, ada jadi cobaan. Kalau orang tuanya nggak kuat iman, nggak kuat Islam, karena ingin semata-mata membagikan istri sama anak ini, Pak, apapun dilakuin. Bahkan ada orang tua sampai ninggalin sholat. Waktunya sholat Jumat tuh orang tua nggak sholatnya kejar di rumah, anak Pak minta ini minta itu. Kalau orang tua nggak kuat iman, maka banyak orang tua yang tidak melaksanakan sholat, bahkan dia ngambil uang kantor, bahasa kerennya korupsi, gara-gara ingin membahagiakan anak. Kedua, jangan sampai yang pertama jaringan musuh, jangan. Yang kedua jadi fitnah bagi kita, jangan. Yang ketiga, saya singkat malam, takut bapak-bapak kan kerja. Yang ketiga, status anak kepada orang tua adalah cuma sebagai kebanggaan anak, kebanggaan saja anak di dunia. Contoh, anaknya pandai silat, karate, juara di kecamatan tuh, bangga orang tua tuh, bangga banget.
Anak saya itu karatenya di sana 201, bayarnya berapa Bu? 300 sebulan. Lah ngaji anak 20.000 sama guru ngaji, impak lagi, bayaran lagi tuh Pak. Kadang-kadang kita begitu. Padahal ketika ngaji anak itu butuh kipas angin, butuh air utuh-utuh. Diminta impak sebulan 20.000. Orang tuanya luar biasa, Pak. Di sana, kalau di sini enggak. Alhamdulillah. Di sana, tapi orangnya ada di sini. Tuh. Kebanggaan. Kan ibu yang salah Bu ya. Yang kita lihat Bu, yang kita lihat ya. Orang tua kadang-kadang ngegali nggak benar. Contoh Pak ya, ada anak dilesin menjelang asar, les sebelum asar Ibu. Anaknya les sampai sebelum maghrib, asarnya lewat Pak. Asarnya lewat. Ada anak belajar karate sebelum maghrib, maghribnya lewat sampai isya, anaknya baru pulang, maghribnya lewat Pak. Ya. Nah, kita takut juga dengan begini. Kita lagi takut kebakaran begini ketimbang bunyi adzan. Orangnya kadang-kadang diem aja. Kampak. Ya. Bakar sampai sini bakar. Lanjut. Ya Bu. Nih Bu yang jangan sampai kita cuma bangga sama anak kita. Anak kita kaya, iya alhamdulillah, tapi orang tuanya meninggal, anaknya menjauh. Ada nggak? Ada. Contoh kecil ketika orang tua meninggal nih, contoh kecil orang meninggal nih. Contoh kecil kalau orang meninggal. Orang tua meninggal. Anaknya kaya, berduit. Bapakmu mau dimandiin. Apa kata anak yang kaya? Biarinlah, ada ustadz ini, kan gua punya uang, kan gua bayar. Gak mau mandiin, gak usah, jijik. Takut ada Pak. Padahal orang tua itu yang meninggal mengharapkan kita Pak, yang bagaimana kita yang cebokin Pak. Tapi gara-gara uang Pak, sampai terlontar dari anak ini, gua punya uang bayar ustad, nanti gua bayar berapa sih bayar ustad? Allah kali berapa sih mandi itu kan mandi ini? Bangganya di dunia dua. Sampai orang tua kita terbujur kaku, anak yang seperti ini yang nggak tahu agama, yang bisa ngaji, yang lain nolakin, anaknya di luar masjid, kita kan bingung. Ini keluarganya di luar masjid lagi ngobrol santai, sementara kita mau nyolatin. Ini namanya orang tua punya anak cuma kebanggaan di dunia saja Pak. Yang keempat ini harapan kita Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka yang berdoa kepada Allah, Allah jadikan anak-anak kami qurrata a'yun, penyejuk hati. Bangga enggak Pak? Jujur, kalau punya anak tanpa disuruh dia udah ke masjid, bangga enggak Pak? Bangga. Tanpa disuruh dia sudah ngaji, bangga enggak Pak? Bangga. Makanya ditinggal agama benar. Kadang-kadang udah dididik benar tapi lingkungannya nggak benar, temannya diajar, menjadi anak kita nggak benar. Nah, di usia anak kita yang sekarang mencari jati diri ini Pak, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan di pesantren. Serius. Di pesantren ada komando Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada udah sholat, waktunya ngaji, apalagi tahfidz. Enak, tenang. Coba bayangin tetangga saya Pak, jam 12 kadang-kadang orang tua mana Bu, nyari anak Pak belum pulang, ya Allah. Coba kalau di pesantren
Mereka sibuk bersolat, mereka sibuk baca Al-Quran, mereka sibuk mendoakan kita. Ini kita masih hidup, tidak didoain sama anak kita. Apalagi orang meninggal. Apa kata itu hati kita? Maka alhamdulillah. Ayo Pak. Lebih baik saya bilang begini, lebih baik hari ini kita menangis ketika usia anak kita 12 tahun, 13 tahun di pesantren. Ketika kita pulang, mereka di pesantren kita nangis, nggak tega, ada kita nyuci, ditinggal sendiri. Lebih baik sekarang nangis Pak daripada nanti kita nangis Bapak. Karena keluar kelakuan anak kita yang nggak benar di hadapan Allah. Ikhlaskan saja. Percaya saja sama Ustaz, insya Allah mereka adalah harapan kita. Itu Pak. Kan gitu Pak. Jadi terakhir saya ingin ngomong bicara sama bapak, sama ibu. Kalau nggak mungkin dulu kita nggak sempat ngaji, sholatnya berantakan. Ayo anak-anak kita yang ada, kenalkan agama dengan yang baik. Caranya bagaimana? Pendidikan terbaik sekarang adalah di pesantren. Cuma pesantrennya cari pesantren yang benar. Paham ya? Paham ya? Nah, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Ananda Al-Fatih menjadi anak soleh, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi pengayom umat kelak. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاطم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا يا رحمن يا رحيم من أوابنا ولأسادتنا أسادتنا وأسادتنا أسادتنا ومعلمنا ولجميع أمتنا بنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت ونشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا ولهم. اللهم آتنا الرحمة والمغفرة إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا يا الله المرحوم أوصي بمثله والمرحوم ومثله والمرحوم ربي والمرحوم Chandra bin Hamzah والمرحوم Chandra bin Hamzah. غفر الله ذنوبهم وجعل جنة مثواهم ورفع درجتهم. اللهم تقبل واصل ما قرأناه يا الله من كتابك من بعد سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة الفلق ومن سورة الناس وما صلينا إلى حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأصحابه ولجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
يكتب بهذا القرطاس يا الله. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل ولدنا هذا يا الله الفاتحة ولدا صالحا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقض حاجته يا الله حاجة مقبولة مرحومة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وإياه من عبادك الصالحين ومن علمائك العابدين المخلصين والمتقين. ونور قلوبنا وأجسادنا وإيماننا وتوحيدنا وعقيدتنا وأخلاقنا يا الله بنور هدايتك العظيم. أو كما نورت الأرض من شمسك أبدا أبدا. اللهم علينا علم الدنيا وعلما نافعا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجد من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في ذريتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلبا لا يخشع وعملا لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ya Allah.